Shalom, devosi 2 Tawarik pasal yang kedua. Tuhan mempertemukan kita dengan berbagai macam orang, dan kita diundang untuk membangun relasi yang baik serta penuh kasih dengan semua orang. Tujuannya adalah supaya kita bisa saling membangun satu dengan lainnya. Kita tidak pernah tahu kapan kita membutuhkan kehadiran orang lain. Dan pada saat yang sama kita juga menyediakan diri untuk membantu orang lain. Di dalam ayat yang pertama dituliskan Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Salomo, raja yang terkenal bijaksana itu, hendak memulai pembangunan bait Allah beserta istana kerajaan. Bait Allah adalah simbol kehadiran Allah yang senantiasa menyertai Israel. Menariknya, Salomo turut melibatkan raja dari kerajaan tetangga dalam proses pembangunan tersebut. Sosok itu adalah Huram, yakni raja negeri Tirus, yang disurati oleh Salomo agar ia memberi bantuan sejumlah material dan tenaga ahli dalam pembangunan bait Allah. Kita bisa membacanya di ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-10. Rupanya relasi antara Israel dan Tirus sudah terbangun sejak lama, bahkan semenjak Daud bertahta sebagai raja Israel. Ada relasi persahabatan yang sudah terbangun antara kedua bangsa ini. Hubungan yang baik sudah dimulai dan senantiasa dijaga itu sangatlah indah. Relasi tersebut terbukti dari kesediaan Huram untuk membantu segala proses pembangunan bait Allah serta memenuhi apa yang diminta oleh Raja Salomo. Kita dapat membacanya di ayat yang ke-13 sampai 16. Dan bukan hanya itu saja, Huram juga turut memanjatkan syukur dan puji-pujian kepada Allah atas ditegakkannya pemerintahan Raja Salomo. Itu tertulis di dalam ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Demikian bunyinya, dan Huram, raja negeri Tirus, mengirim surat balasan kepada Salomo yang berbunyi, "Karena Tuhan mengasihi umatnya, ia telah mengangkat engkau menjadi raja atas mereka." Lalu Huram melanjutkan, "Terpujilah Tuhan Allah orang Israel yang menjadikan langit dan bumi, karena ia telah memberikan kepada Raja Daud seorang anak yang bijaksana, penuh akal budi dan pengertian, yang akan mendirikan suatu rumah bagi Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri." Di sini kita bisa melihat adanya hasrat untuk turut membangun relasi yang sama yang dahulu dibangun dengan Daud agar terjadi pula dengan anaknya, yakni Raja Salomo. Hubungan yang baik antara kedua kerajaan tentu saja akan mendatangkan lebih banyak manfaat dibanding apabila mereka menaruh kecurigaan satu dengan lainnya. Selanjutnya kita melihat bahwa terjadi kolaborasi yang baik dalam pembangunan bait Allah tersebut. Jadi marilah kita juga berupaya untuk membangun relasi yang baik serta persahabatan yang tulus dengan sebanyak mungkin orang. Hidup tentu akan menjadi jauh lebih nyaman jika tercipta relasi yang penuh damai dan saling membangun dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukankah yang seperti ini yang kita harapkan? Marilah kita membangun relasi dengan banyak orang dengan sebaik-baiknya. Dan percayalah apa yang baik ketika kita tabur, terlebih yang baik sesuai dengan apa yang telah Tuhan firmankan, tentunya semuanya itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Akan mendatangkan berkat bagi kita yang melaksanakan, demikian juga mendatangkan berkat bagi orang-orang yang kepadanya kita membangun relasi. Mari kita senantiasa menjalani kehidupan yang baik, semua boleh mendatangkan berkat bagi sesama, dan kiranya nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.